Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Adik Tony untuk memimpin kita dalam berdoa. Teman-teman berdiri. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini untuk iman kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu segala berkat dan perlindunganmu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di kelas ini guna untuk menjalankan aktivitas kami sebagai pelajar dan pengajar. Ya Bapa, kiranya rahmat, penyertaan dan perlindunganmu selalu ada di kami, sehingga apa yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi orang-orang terdekat, dan bagi bangsa ini. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya adik-adik ya. Yang pertama itu pengertian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu adalah kondisi lingkungan yang terbatas dari sampah, kotoran, debu, limbah dan berbagai zat pencemar yang dapat mengganggu kesehatan serta kenyamanan makhluk hidup. Lingkungan yang bersih tidak hanya terlihat rapi dan indah, tetapi juga mampu mendukung kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan secara optimal. Kebersihan lingkungan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena lingkungan yang sehat itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih itu mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap tempat tinggalnya. Kebersihan lingkungan itu dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman rumah, menjaga kebersihan saluran air, serta melakukan penghijauan. Kebiasaan tersebut perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering membersihkan halaman rumah di Saya Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Oke. Kalian kalau membersihkan rumah itu sampahnya dibuang kemana adik-adik? Ada sampah. Lalu dibakar. Dibakar atau dikubur. Oke, pintar sekali ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi selain itu juga kebersihan lingkungan itu juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah ya adik-adik ya. Ya Ya Pak. Pak. Daerah yang bersih itu biasanya memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik dibandingkan daerah yang memperhatikan kebersihan. Oleh karena itu adik-adik, menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang berikut itu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena lingkungan itu merupakan tempat manusia melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang bersih itu akan memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai masalah kesehatan dan sosial. Kebersihan lingkungan itu juga berperan dalam mencegah penyebaran penyakit. Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya
hewan pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, dan tikus. Penyakit seperti demam berdarah, diare, tifus, dan penyakit kulit sering kali muncul akibat lingkungan yang tidak kebersihan. Selain itu, adik-adik, menjaga kebersihan lingkungan itu juga berpengaruh pada keindahan suatu wilayah. Lingkungan yang bersih itu akan terlihat menarik dan nyaman untuk ditinggali. Masyarakat itu akan merasa lebih bangga terhadap lingkungan tempat tinggalnya apabila lingkungan tersebut itu terawat dengan baik, ya adik-adik ya. Ya Pak. Jadi kebersihan itu kita harus memulai dari hal-hal kecil. Kebersihan itu bukan hanya tentang membersihkan lingkungan di sekitar kita ya, tapi juga membersihkan pakaian kita supaya terhindar dari nyamuk ya, membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, dalam rumah cuci piring supaya terhindar dari bakteri atau penyakit ya, adik-adik ya. Ya Pak. Jadi ada pula itu manfaat dari membersihkan menjaga kebersihan ya adik-adik ya. Yang pertama itu manfaat kebersihan lingkungan bagi kesehatan. Kesehatan itu merupakan manfaat utama yang diperoleh dari lingkungan yang bersih. Lingkungan yang terawat dengan baik dapat mengurangi risiko penyebaran berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Udara yang bersih itu membantu menjaga kesehatan sistem pernapasan, sedangkan air yang mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi lingkungan yang bersih itu juga mengurangi jumlah bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Sampah yang dikelola dengan baik itu tidak akan menjadi sarang lalat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi sarang lalat, nyamuk, dan tikus yang berpotensi itu menularkan penyakit kepada manusia. Dengan demikian itu masyarakat dapat terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Selain kesehatan fisik, kebersihan lingkungan juga berdampak pada kesehatan mental. Lingkungan yang rapi dan bersih dapat memberikan rasa nyaman, tenang, dan bahagia. Sebaliknya, lingkungan yang kotor itu berantakan, seringkali menimbulkan stres dan ketidaknyamanan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan bersih cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor ya. Jadi kalau lingkungan kita kotor itu penyakit itu pasti sering muncul dalam kehidupan kita. Tapi kalau lingkungan kita bersih itu pasti kita akan terhindar dari segala penyakit seperti tifus, diare, dan apa lagi adik-adik? Penyakit yang sering muncul karena ketidaknyamanan. TBC. Demam juga. TBC. Jadi itu ya adik-adik ya. Jadi ada juga adik-adik manfaat kebersihan lingkungan itu bagi pendidikan. Jadi manfaat kebersihan lingkungan bagi pendidikan itu lingkungan sekolah itu yang bersih itu sangat mendukung proses belajar mengajar. Siswa akan lebih nyaman belajar di ruang kelas yang bersih dan rapi dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Kondisi tersebut dapat meningkatkan konsentrasi semangat belajar peserta didik. Kebersihan sekolah juga membantu mencegah penyebaran penyakit di kalangan siswa. Apabila lingkungan sekolah terjaga kebersihannya, risiko penularan penyakit seperti diare dan penyakit kulit dapat diminimalkan. Dengan demikian, tingkat kehadiran siswa di sekolah itu akan meningkat. Selain itu, kebersihan sekolah itu dapat membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kegiatan
kegiatan piket kelas, kerja bakti, dan program kebersihan sekolah. Siswa itu belajar tentang tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi menjaga kebersihan di sekolah itu adalah kewajiban kita juga menjaga. Jadi menjaga kebersihan di sekolah itu bukan hanya petugas kebersihan, tapi kita juga itu harus merawat lingkungan sekolah kita itu agar bersih, terhindar dari kotoran, terhindar dari penyakit. Jadi kita itu jangan hanya menganggap begini ada petugas kebersihan yang akan membersihkan ini. Jangan, kita juga bagian dari apa? Karena itu juga lingkungan kita bersama ya, ya. Ya, Pak. Lingkungan sekolah yang bersih itu juga mencerminkan budaya sekolah yang baik. Sekolah yang bersih itu akan memberikan kesan positif bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar ya, adik-adik ya. Iya, Pak. Seperti Pak. Jadi siapa di sini yang kalau membeli jajan itu buang sampahnya itu tidak buang pada tempatnya? Sorry, Pak. Saya Pak. Lain kali itu kalau kalian mempunyai sampah dari sisa jajanan kalian itu, sampahnya itu harus dibuang ke tempat sampah ya, agar lingkungan itu terlihat rapi dan Siap, bersih, Pak. Siap, dan nyaman untuk kita tempati ya, adik-adik ya. Ya Pak. Saya lihat adik-adik itu kurang semangat ya. Baiknya Pak. kita ice breaking dulu ya, supaya otak kita dan terasa semangat dan segar lagi ya. Ya Pak. Saya minta satu orang adik saya Pak. Fortus, Saya. adik saya Fortus yang lagi mana di belakang untuk memimpin kita dalam ice breaking. Teman-teman tolong berdiri semua. Teman-teman tolong berdiri semua teman-teman, karena kita harus bisa Kita sama-sama lagu Bapak Gembala Budak Lutut Kaki. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami tahu, Pak. Ya Pak. Kepala Budak Lutut Kaki Pak. Kami tahu, Pak. Sambil goyang ya. Iya, Pak. Mulai. Mulai 1, 2, 3. Kepala budak lutut kaki, lutut kaki. Kepala budak lutut kaki, lutut kaki. Mata hidung, hidung dan pipi. Kepala budak lutut kaki, lutut kaki. Lagi satu Pak. Belum semangat Pak. Karena murid-murid saya belum semangat, kalau lagi satu ice breaking yang lebih semangat supaya Lebih semangat Pak. Yang lebih ruangan terasa apa itu Pak? Tadi sini. Lebih legar. 1, 2, 3. Mana-mana hatiku sedang budi. Sekolah senang, di rumah senang. Mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sudah, Pak. Semangat, Pak. Toilet, Bapak. Hah? Kita boleh jalan, Bapak. Permisi, Pak. Oh ya, silakan. Jadi kita lanjut lagi ke pembelajaran kita hari ini ya, adik-adik ya. Sampai di sini dulu, ada yang sudah paham dengan materi yang saya jelaskan tadi ya? Sudah, Pak. Oh, berarti adik-adik sudah mulai paham ya dengan materi yang saya jelaskan tadi ya. Iya, Pak. Jadi kita masuk ke dampak ya, dampak lingkungan yang kotor ini ya, adik-adik ya. Jadi lingkungan yang kotor itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi manusia dan alam. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya berbagai penyakit akibat berkembangnya mikroorganisme berbahaya di tempat-tempat yang kotor.
sampah yang dibuang sembarangan itu dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Banjir tidak hanya merusak fasilitas umum dan rumah warga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Lingkungan yang kotor itu juga menyebabkan pencemaran udara, ya, tanah dan air, sampah yang menumpuk dan membusuk itu menghasilkan bau yang tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, limbah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mencemari sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, adik-adik, ya. Ya, Pak. Dari segi sosial, lingkungan yang kotor dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi daya tarik suatu daerah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Yang berikut itu cara menjaga kebersihan lingkungan, ya. Cara menjaga kebersihan lingkungan, ya. Menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari. Salah satunya cara yang paling mudah. Terima kasih, Pak. Oh ya, salah satunya adalah cara yang paling mudah adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan ini itu dapat mencegah menumpukan sampah dan menjaga keindahan lingkungan. Jadi cara yang paling mudah itu adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan itu terlihat bersih dan tidak kotor, ya. Selain itu, masyarakat perlu melakukan kegiatan kebersihan secara rutin seperti menyapu halaman, membersih selokan, memangkas rumput liar, dan menanam pohon. Kegiatan tersebut itu dapat menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat dan juga elok dilihat, ya, adik-adik, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi jadi kalian bisa mempraktikkan di rumah itu membersihkan di sekitar rumah kalian. Kalau kalian pulang sekolah di sini, pulang sampai rumah kalian itu lihat sampah yang berserakan di luar rumah dan di dalam rumah itu harus disimpan pada tempatnya, adik-adik, ya, agar rumah kalian juga itu terlihat bersih. Penerapan prinsip 3R itu sangat penting juga, ya, dalam menjaga kebersihan lingkungan. Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Reuse itu berarti menggunakan kembali barang yang masih layak. Recycle itu berarti mendaur ulang sampai menjadi barang yang bermanfaat. Kerjasama seluruh anggota masyarakat itu diperlukan agar upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang maksimal. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan saya ingin bertanya kepada adik-adik dulu, ya, apa yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan, ya, adik-adik, ya? Tidak tahu, Pak. Jadi itu apa yang dimaksud dengan kebersihan? Tidak tahu, Pak. Kebersihan lingkungan itu adalah cara kita menjaga lingkungan yang kotor, dari kotoran yang supaya lingkungan kita itu terlihat nyaman dan bersih, ya, ya. Ya, Pak. Jawaban. Jadi kebersihan lingkungan itu adalah keadaan lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, dan debu, pencemaran sehingga lingkungan menjadi sehat, nyaman, dan aman untuk ditinggali, ya, ya. Ya, Pak. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu berarti menjaga tempat kita hidup agar tetap sehat dan nyaman. Lingkungan yang dimaksud itu bukan hanya rumah, tapi juga sekolah, halaman, taman, jalan, sungai, dan tempat umum lainnya, ya. Ya, Pak.
menurut kalian itu mengapa kita harus menjaga kebersihan adik-adik? Supaya tidak Supaya sakit, tidak Pak. sakit Pak, Supaya tidak tetap sehat. kena penyakit. Supaya tidak terkena penyakit. Oke, baik sekali, bagus, jawaban yang bagus. Ya, agar kita tidak gampang terkena sakit ya, dan juga agar lingkungan itu terlihat indah ya adik-adik ya. Ya Pak. Benar, dari jawaban adik-adik itu tadi benar sekali ya. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena lingkungan itu adalah tempat kita melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Jika lingkungan bersih itu, maka kita akan merasa nyaman dan sehat. Sebaliknya itu jika lingkungan kotor, banyak sampah berserakan dan saluran air tersumbat dan saluran air itu tersumbat, maka berbagai masalah dapat muncul, misalnya muncul bau tidak sedap, banyak nyamuk dan lalat, bahkan dapat menyebabkan penyakit untuk kita juga ya adik-adik kan. Ya Pak. Jadi Papa ingin menjelaskan manfaat dari kebersihan lingkungan ya. Yang pertama itu manfaat pertama adalah menjaga kesehatan lingkungan yang bersih dapat mengurangi penyebaran penyakit seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit dan batuk ya adik-adik ya. Yang kedua itu manfaat kedua adalah itu menciptakan kenyamanan siapa yang sangat berada di tempat yang bersih itu. Manfaat kedua adalah menciptakan kenyamanan. Siapa yang senang berada di tempat yang bersih adik-adik? Saya Pak. Oke. Semua orang pasti senang itu berada di tempat yang bersih ya. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman, belajar bermain dan beristirahat. Yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat berikutnya itu adalah menjaga keindahan lingkungan. Jika lingkungan bersih dan banyak tanaman, lingkungan akan terlihat indah dan asri ya. Apakah kalian pernah melihat selokan yang penuh sampah? Pernah Pak. Oke. Jika selokan penuh sampah itu aliran air akan tersumbat. Saat hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan dapat menyebabkan banjir. Makanya coba perhatikan kelas kita sekarang. Apakah terlihat bersih? Iya Pak. Masih ada Bagaimana? sampahnya Pak. Oh ya. Bagaimana perasaan kalian melihat kelas seperti ini? Rasanya nyaman. Kalau ruangan bersih itu rasanya nyaman, sejuk. Minat belajarnya itu Pak tinggi. Udaranya itu Pak bikin hati hangat sekali. Oke. Baik, sekarang beberapa teman itu memungut sampah yang ada di depan kalian itu, membuangnya ke tempat sampah. Baik Pak. Oke, sudah ya. Saya ingin bertanya dulu untuk adik-adik ya, cara menjaga kebersihan lingkungan itu yang pertama apa adik-adik? Tidak membawa sampah sembarangan. Oke. Selain itu apa lagi adik-adik? Menyiram tanaman Pak, membersihkan halaman, menanam pohon jika hutan kosong Pak. Oke, jawaban yang bagus ya. Ya Pak. Jadi anak-anak apa yang kalian pelajari hari ini adik-adik? Tentang kebersihan lingkungan Pak, Lingkungan Pak. tentang sampah, Menjaga kebersihan menjaga lingkungan. kebersihan lingkungan Pak, mengungut sampah, memilih sampah dan buang pada tempatnya Pak. Oke. Jadi karena materi kita itu sudah berakhir, saya ada yang tahu, ada yang mengerti dan paham tentang. Mengerti Pak. Mengerti Pak. Jadi kesimpulannya itu, saya
saya ingin memberikan LPD kepada adik-adik ya, memberikan tugas kepada adik-adik ya, Ya, Pak. mengerjakan dan kalau adik-adik sudah mengerjakan tugas ini, kalian harus mempresentasikan di kelas. Ya, Pak. Baik, ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Belum. Sudah adik-adik? Satu orang aja ya. Saya akan bagi dalam 2 kelompok tadi. Nah, saya minta Sudah, Pak. Oke, saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan ya, Pak. Di sini. Sudah Pak. Oh ya, kalau memang menurut kalian itu baiknya di belakang, ya baca dari situ adik-adik. Apa yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan? Baik, kebersihan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, dan polusi sehingga sehat, nyaman, dan aman untuk ditinggali. Oke, pintar sekali. Nomor 2. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya yang pertama itu terhindar dari berbagai penyakit seperti diare dan DBD. Yang kedua, lingkungan menjadi rapi, asri, dan nyaman ditinggali. Yang ketiga, mencegah terjadinya banjir karena selokan tidak tersumbat sampah. Nomor 3. Apa akibat membuang sampah sembarangan? Akibatnya adalah selokan lepet sehingga menyebabkan banjir, menjadi sarang penyakit seperti nyamuk, tikus, serta mencemari tanah, air, dan udara. Nomor 4. Sebutkan 3 cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik serta non-organik. Yang kedua, mengadakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Nomor 5. Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan? Semua warga masyarakat, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, sampai pemerintahan. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita melakukan kajiannya dengan baik ya adik-adik ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya adik-adik ya. Ya Pak. Jadi berdasarkan pelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, itu dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih itu dapat memberikan banyak manfaat. Banyak manfaat seperti menjaga kesehatan, menciptakan kenyamanan, memperindah lingkungan, mencegah banjir, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor itu dapat menjadi sumber berbagai penyakit, menimbulkan pencemaran dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh setiap individu, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Upaya menjaga kebersihan itu dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan secara rutin, menanam pohon, serta mengikuti kegiatan gotong royong. Jadi oleh karena itu kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan itu perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lingkungan yang bersih, dengan lingkungan bersih, sehat dan nyaman, kehidupan masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Kesejahteraan bersama dapat terwujud.
Jadi sekian, saya minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Doa penutup saya minta teman lain. Teman-teman, saya akan berdoa. Doa kami Yang surga di dalam nama-Mu, katakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas segala surga. Biarlah bersifat hari ini dan melaksanakan kami, sesuai kesalahan kami, atau meski mencoba tapi sama kami dari jahat. Jadi adik-adik, sekian materi kita pada hari ini. Mari kita pulang, kita diputus. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.